Majelis Jemaat GMII Alpha Omega Perendaman Mawil 16 Ketapang Selatan mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode yang ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. GMI Jaya. Saya Pendeta Dinas Armana sebagai Kepala Jemaat GMI Puji Tuhan Junjung Tani bersama dengan Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Shalom Sungai Pinyuk, mengucapkan selamat dan sukses untuk sidang sinode Gereja Misi Injili Indonesia yang ke-6. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Shalom. Majelis Jemaat dan Jemaat GMII Immanuel Jakarta mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 GMII. Kiranya persidangan kali ini membuahkan hasil yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan melalui GMII. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan historium karya Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan melayani di Gereja Misi Injili Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sungon An, Bapak Pendeta Ngang Ibo, Bapak Pendeta almarhum Hans Rapar, dan Bapak Pendeta Diki Ngeliaratan. Pendeta An Sung Won, sosok yang terpanggil melayani di Indonesia, tepatnya di Kota Ketapang, Kalimantan Barat, adalah sosok kelahiran Korea Selatan pada tanggal 21 Februari 1952. Pak An merupakan lulusan Universitas Nasional Seoul dengan gelar Sarjana Teknik Mesin. Tanggal 13 Maret 1982, menikah dengan Cho Yun Suk, seorang perawat, dan dikaruniai dua anak bernama Aeyong yang lahir di Korea dan Sun Yong yang lahir di Kota Malang. Pak An terpanggil untuk melayani di saat Pak An mengikuti KKR misi yang diadakan di Seoul tahun 1973. Selanjutnya, beliau masih kerja di perusahaan selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan masuk sekolah teologi di tahun 1979 di Sekolah Hapsin Theological Seminary di Seoul. Di tahun 1984, selanjutnya Pak An diutus oleh Badan Misi Kim, Korean International Mission, yang bekerja sama dengan YPPII, Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, untuk berangkat ke Indonesia. Ketika di Indonesia, Pak An lebih dahulu membekali diri dengan kursus bahasa Indonesia di Kota Batu Malang, Jawa Timur. 1 tahun kemudian di bulan Desember 1985, Pak An bersama keluarganya berangkat menuju Pulau Kalimantan. Ya, memang saya pikir ini panggilan Tuhan. Tuhan pasti memimpin dan menyertai keluarga saya. Sesampai di Ketapang, Pak An bersepakat dengan Pendeta Sian Lumentut, Gembala Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, atau yang dikenal dengan nama GPIB, untuk dicarikan rumah kontrakan bagi keluarganya. Selang beberapa waktu kemudian, Pak An mulai memberitakan kabar Injil pertama kali di pedalaman Kecamatan Nangatayap, tepatnya di Desa Betenung. Pak An melakukan penginjilan dan pembinaan yang cukup melelahkan di tempat ini, hingga akhirnya terbentuklah persekutuan dan Pak An mendirikan gedung gereja yang dinamakan GPII Getsemani Betenung, dimulai dengan jemaat lebih kurang 60 orang. Perjalanan Pak An menginjil Ketapang, Kalimantan lebih kurang 10 tahun, dimulai dari tahun 1985 sampai tahun 1996. Begitu besar pelayanan yang dilakukan Pak An di Ketapang hingga membawa jiwa-jiwa dimenangkan.
Tahun 1991 sampai dengan 1994, Pak An mengajar sejarah di STT Ati, Anjungan, Kabupaten Pontianak Kalbar. Selain itu juga mendirikan GMII Kota Mempawah. Tahun 1997 sampai dengan 2002, Pak An melayani di GMII Korintus di Raffles. Selanjutnya, tahun 2002 sampai 2010 melayani di GMII Agape di Kota Wisata Cibubur. Dari tahun 2010 sampai 2020 melayani di GMII Bethlehem Jonggol. Menapaki usianya di atas 60 tahun, beliau tetap mengabdi di SMA Antioquia di Ketapang, Kalimantan Barat, serta aktif di Yayasan Misi World Partners. Saya setiap hari mengadakan renungan dan doa. Tuhan bekerja, bukan saya kerja ya. Kalau saya tetap ada di dalam Tuhan dan selalu merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja di tengah-tengah pelayanan saya. Saya boleh menanyakan sedikit mengenai kesan dan pesan Bapak di sidang sinode hari ini, hari pertama. Bagaimana kesan dan pesan Bapak? Ya, saya menyaksikan persidangan virtual ini, saya lihat ditata dengan baik ya, luar biasa. Ini memang tantangan tersendiri bagi kita sekarang. Di tengah pandemi ini kita ditantang untuk memikirkan terobosan baru, pendekatan baru, termasuk dalam persidangan. Dan salut buat tim media dari persidangan ini. Semuanya saya lihat tertata dengan baik, sekuensnya baik, dan pergantian antar acara juga berlangsung dengan smooth. Itu tentu karena persiapan yang matang. Terima kasih buat itu. Baik, terima kasih Bapak untuk supportnya selalu buat kami semua, buat tim sidang sinode secara khusus. Saya Pendeta Elisa Ridi, Gembala Jemaat GMII Wailuri Sumba, Mawil 18, bersama dengan jemaat mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tanggal 9 sampai 12 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Andrianus Tongki, Gembala Jemaat GMI Bukit Sion Sepau beserta Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Maranatha SP8 Gahar, Ketapang, Kalimantan Barat mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat GMI Immanuel Sengkuang Merabung, Ketapang Selatan, Mawil 16 mengucapkan selamat dan sukses untuk sidang sinode yang ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tanggal 9 sampai 11 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kristianus Tajab atas nama Gembala dan Majelis Jemaat GMII Anugerah Sarang Membulu dan Mawil 16 Ketapang Selatan, Kalimantan Barat mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode GMII yang ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Adalah Pendeta Ngang Ibu
berasal dari Dayak Kenya, suku Makulit, lahir di Nahakeramo, tanggal 12 Desember 1938. Menikah dengan Catherine, yang berasal dari Switzerland, menikah di tanggal 20 bulan Desember tahun 1974. Dinikahkan oleh pendeta Wayan asal Buleleng, Bali. Mereka dikaruniai satu anak bernama Matias Ibu dan 4 cucu. Saat ini mereka tinggal di Melbourne, Australia. Awal mula Pangang Ibu mengenal Tuhan diawali saat masih kecil. Waktu masih anak, ibu saya membawa saya ke guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu dikasih kepada saya banyak traktat bermacam-macam, traktat gambar dan semuanya. Dan waktu saya pulang dari guru sekolah minggu itu, saya kasih tahu sama anak-anak lain, saya tempel di dinding rumah kami. Astaga, anak-anak orang kampung dah semua lihat mau ikut sekolah minggu. Akhirnya ikut sekolah minggu. Saat itu orang tua teman-teman mereka masih animisme. Di saat masuk sekolah dasar, Pangang Ibu tinggal di misionari orang Amerika. Kemanapun pergi, Pangang Ibu selalu dibawa untuk diajar menginjili orang-orang di kampung. Suatu hari mereka ke pedalaman suku Kayan. Di sanalah Pangang Ibu bersaksi telah menjadi orang percaya pada Tuhan. Saya sudah orang percaya sama Tuhan Isa. Waktu itu kami masih panggil Tuhan Isa. Dan datanglah orang Kayan itu pegang tombak, pakai parang dan mau menghadap kami. Tapi akhirnya dia buang itu tombaknya dan dia tunduk dan dia silakan kami masuk. Seperti itu orang Kayan di Kayan Pura namanya. Waktu saya masih kecil, masih anak, dari guru sudah sekolah. Selepas SD, Pangang Ibu melanjutkan pendidikan di sekolah teknik di Tanjung Selor. Di sana, Pangang Ibu bersemangat dengan teman-temannya mencari kayu untuk membangun gereja. Pernah suatu hari, anak murid datang, lalu beliau berkhotbah untuk mereka, walaupun saat itu belum sekolah pendeta. Panggilan Tuhan makin jelas. Panggilan hamba Tuhannya, tiba-tiba satu malam, suatu waktu saya pergi ke satu desa namanya Desa Lape. Saya bikin satu gambar di papan tulis dengan pelangi begitu. Saya tulis, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil kepada sekalian makhluk. Waktu lihat tulisan yang saya panggil itu, loh, kamu yang dipanggil. Kamu panggil untuk menjadi tukang rumah Allah. Hah? Oh, saya dipanggil. Saya kaget. Ada saya pulang dari tempat bikin itu acara itu. Aduh, kok saya boleh jadi tukang rumah Allah? Itu apa itu ya? Di kesempatan lain, Tuhan mengarahkan jalannya untuk diikuti Pangang Ibu yang terjadi di kota Samarinda. Akhirnya pada satu waktu saya ke Samarinda, saya bawa bahan ujian anak SD saya. Karena kami ujian, pergi, ada KKR di Samarinda. KKR dari Batu Malang rupanya. Pak Daniel Hanebau dengan Hans Nun dan teman-teman, Zakaria, Daniel Hanebau berkhotbah, pakai pakaian Kalimantan, pakai sumpit, pakai pakaian Kalimantan. Dia loncat. Sesudah itu, orang Dayak yang pernah bunuh orang, yang pernah begini, harus bertobat. Orang tuanya harus minta ampun sama Tuhan. Nah, waktu dia tantang, siapa yang mau minta ampun sama Tuhan? Saya berdiri, teman-teman di samping saya kaget, saya berdiri. Loh, tiba-tiba ada satu panggilan lagi. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Silakan maju ke depan. Pak Daniel bilang, saya maju ke depan. Lalu akhirnya suruh sujud berdoa di depan. Lalu saya diangkat, tim itu bilang, kamu jadi hamba Tuhan. Ya, saya dipanggil untuk bangun rumah Allah. Bagaimana itu? Di mana ada sekolah? Oh, ada sekolah Alkitab, sekolah Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Saat di Batu Malang, Pangang Ibu terlambat masuk sekolah Alkitab. Sambil menunggu waktu, Pangang Ibu justru mendapat tugas membangun studio Radio Sentosa. Waktu itu Pangang Ibu berpikir bahwa membangun rumah Allah
adalah membangun bangunan secara fisik. Karena saya dipanggil untuk menjadi tukang rumah Allah. Karena saya pikir itulah rumah Allah itu bangun. Tapi bangun yang paling menentukan ialah waktu saya bangun satu gedung di YPPI namanya Bukit Zaitun. Waktu itu saya lihat tanah, saya berdiri di atas lirik itu, Tuhan bicara kepada saya, kamu dipanggil untuk bangun tukang rumah Allah. Saya begitu senang, tukang rumah Allah. Nanti kalau datang orang belajar dari seluruh Indonesia belajar di gedung ini, itulah rumah Allah. Hikmat Tuhan memberi pengertian pada Pak Ngang Ibo bahwa rumah Allah bukan gedung, melainkan manusia. Lalu Pak Ngang Ibo dan istri berangkat ke Kalimantan bersama anak yang belum berumur 1 tahun menuju Sintang, Kalimantan Barat untuk melakukan pelayanan. Sesampai di sana, Pak Ngang Ibo melihat pelayanan yang dilakukan Pak Atsumi dan teman-teman di sana. Untuk daerah lain yang belum dilayani, Pak Ngang Ibo melakukan kegiatan pekabaran Injil. Keluarga ini tinggal di rumah bekas rumah Pak Atsumi. Kesulitan yang dihadapi adalah soal makanan, terutama susu untuk anaknya, termasuk juga bahan bakar untuk melakukan perjalanan di sekitar Sintang. Selama tinggal di sana, Pak Ngang Ibo membangun rumah baru untuk misi GPI dan kemudian pindah di Sungai Sawa, tinggal di rumah panggung bekas rumah Pak Harnoman. Jemaat mula-mula yang dilayani sekitar 1.000, namun tersebar di mana-mana. Gereja belum terbangun secara permanen. Pengalaman pahit saat melayani, yaitu saat naik sepeda motor dan terpelanting, namun kondisi Pak Ngang Ibo tidak terjadi apa-apa, dan seringkali juga sepeda motor terbenam di lumpur. Pelajaran ketika melayani di pedalaman adalah orang-orang yang mengaku Kristen tidak tahu siapa pendeta yang melayani, karena tidak adanya hamba Tuhan yang selalu melayani mereka secara terus-menerus, dan kondisi gereja di pedalaman seringkali tidak terawat. Pak Ngang Ibo juga sering melayani pembakaran jimat-jimat dari kayu dan batu dari orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Perjalanan melayani di pedalaman tidak mudah bagi beliau di saat banjir datang dan menghalau. Namun, Pak Ngang Ibo selalu mohon hikmat dan berdoa pada Tuhan. Memasuki usia anak di kelas 1 SD, Pak Ngang Ibo dan keluarga pindah tinggal di Batu Malang. Kesibukan selain sebagai hamba Tuhan, Pak Ngang Ibo terlibat dalam yayasan penginjilan di Surabaya, serta menulis Alkitab dalam bahasa suku Dayak, suku Kenya yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Prinsip saya selama hidup ini ya melayani Tuhan di mana ada kesempatan, di mana Tuhan panggil. Bagi Pak Ngang Ibo dan istri, prinsip hidup ini terinspirasi dari firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Mimpi dan harapan beliau menjangkau suku-suku yang belum tercapai, salah satunya suku Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Keinginan ini belum terwujud karena kendala pandemi COVID-19. Selama mengikuti Tuhan, Pak Ngang Ibo merasa secara jasmani dicukupkan dan tidak pernah terpikir punya uang atau tidak. Namun Tuhan selalu memberkati dan itulah bukti baginya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Pidato singkat ya bagi sidang sinode ini, boleh sampaikan kesan pesan Bapak untuk acara sidang sinode hari ini. Ya, kalau kesan kita ya dari saya secara pribadi maupun dari PGLI, bahwa benar-benar Gereja Misi Injil Indonesia ini sedang menjalankan apa yang kita sama-sama harus perjuangkan, yaitu kita menjalankan protokol kesehatan. Ini kesan menyangkut dengan pelaksanaan sidang ya. Tapi yang kedua, dari saya mengikuti dalam ibadah maupun sampai terakhir, memang GMII itu ada semangat untuk membangun di dalam suatu kebenaran sesuai dengan temanya. Dan ini adalah hal yang menurut kami gereja-gereja sekarang harus memang kembali kepada sana. Dan ada satu dampak yang dikatakan tadi,
dari kebenaran itu melahirkan suatu damai sejahtera, ketentraman, ketenangan. Pak Yesus, Ketua Sinode, sangat-sangat baik menguraikan firman. Jadi kesan kami luar biasa GMI, ya, luar biasa. Ya baik, terima kasih Pak, puji Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga melalui acara ini. Pendeta Hans Soleman Rapar, BTH, menikah dengan Jane Teresia Lasut pada tanggal 24 Oktober 1964, dikaruniai 4 anak dan 3 cucu. Beliau adalah salah satu perintis berdirinya GMII. Bersama Pangang Ibo, beliau ditugaskan ke Kalimantan Barat untuk melakukan persiapan berdirinya GMII yang dulunya diawali dengan nama GPII. Beliau menjadi Ketua Sinode tahun 1984, 1987, dan tahun 1992 sampai dengan 1993. Beliau juga merintis GMII Tasik Tiberias di Pontianak, lalu menjadi konsulen di GMII Filipi Jakarta, dan menjadi gembala jemaat di GMII Tesalonika atau yang sekarang dikenal dengan nama GMII Sola Gracia. Beliau melayani di GMII Tasik Tiberias Pontianak. Moto hidup beliau dalam melayani Tuhan tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi anak-anaknya, Bapak Hans Rapar adalah seorang pejuang, pemberani, pemerhati, pemberi motivasi, dan rela berkorban demi orang-orang yang dipimpinnya. Beliau dipanggil Tuhan saat mengalami kecelakaan tunggal bersama Pendeta Edmond M. ketika naik mobil saat dalam perjalanan dari Sintang ke Seisawak, Kalimantan Barat. Sempat dirawat di Rumah Sakit Cikini, Jakarta, lalu pindah ke Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo. Pada tanggal 30 Agustus 1996, beliau pulang ke rumah Bapa di surga. Sebagai salah satu perintis dari awal berdirinya GMII, beliau telah memberikan contoh pengorbanan yang baik dalam melayani Tuhan, dan benih yang telah ditaburkan memberikan berkat bagi banyak orang. Saya Pendeta Supriyadi STH dan Majelis Jemaat GMI Bethesda Pegi mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan sidang sinode GMI yang ke-6 tanggal 9 sampai 11 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Pendeta Wahono, Gembala Jemaat GMII Tabernakel SP 8 Pandan, Sintang, Mawil 1, bersama Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan sukses untuk sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Cerita, Gembala Majelis Jemaat Bethesda Kerangas, bersama seluruh majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat dan sukses untuk sidang sinode yang ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6
Saya Pendeta Piskasaiya dari Gereja Misi Injili Indonesia, Sebau Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat dan sukses bagi pelaksanaan sidang sinode Gereja Misi Injili Indonesia yang ke-6. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Amin. Pendeta Dr. Diki Dirk Ngeliaratan, lahir 21 Juni 1952 di Maastricht, Holland. Keturunan asli Maluku Utara Barat. Menikah dengan Judith Yana Susana pada tanggal 28 Agustus 1974 di Bandung. Mereka dikaruniai 2 anak, Gloria Albertina Ngeliaratan dan Elroy Ngeliaratan. Sebelum menjadi pendeta, di tahun 70-an, Bapak Diki adalah gitaris di grup band Ciblus dengan aliran musik pop rock. Memenuhi panggilan Tuhan, Bapak Diki sangat aktif di Yayasan Penginjilan Indonesia dan merupakan lulusan teologia dari kampus Institut Injil Indonesia di Batu Malang tahun 1981. Tahun 1984, Bapak Diki terpanggil masuk dalam pelayanan awal perkembangan GMII. Karena keberadaan pendeta di GMII waktu itu jarang ada. Kota Surabaya adalah kota yang pertama beliau melayani, di mana sebelumnya beliau sempat meminta untuk melayani di Kalimantan. Namun yayasan beralasan bahwa Bapak Diki ditempatkan di Surabaya sekaligus menjadi pengajar di Sekolah Alkitab Malang yang ada di Surabaya. Menjalani hidup sebagai hamba Tuhan tidaklah mudah bagi Bapak Diki ketika beliau menderita sakit ginjal. Pada waktu itu saya sakit gagal ginjal. 2 ginjal saya itu rusak. Pada waktu itu saya sangat mempersalahkan Tuhan. Sampai saya sudah tidak baca Alkitab lagi dan tidak berdoa lagi. Tapi justru disitulah Tuhan memberi mukjizat. Malah saya disembuhkan dengan Tuhan mengirim orang yang menjual ginjalnya kepada saya. Dan saya dicangkok waktu itu di Cina, di Guangzhou. Dan saya hidup di sana kurang lebih 7 bulan. Sampai saya hari ini itu sudah lebih dari 12 tahun, jalan 13 sekarang. Itulah mujizat terbesar yang Bapak Diki dapatkan dari Tuhan. Sudah 13 tahun sejak tahun 2007 hingga tahun 2020, Bapak Diki tidak mengalami sakit lagi. Sejak masuk di pelayanan gereja, Tuhan selalu berbicara di hati Bapak Diki tentang misi, misi, dan misi. Gereja di mana saya mulai buat gerakan penginjil dan misi, itu pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh dan pasti kita mengutus orang dari gereja ini ke daerah-daerah yang sulit, suku-suku yang terabaikan, kita utus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi dasar pemikiran Bapak Diki bahwa gereja adalah organisasi yang harus melaksanakan itu. Jika gereja lalai, maka banyak bermunculan yayasan-yayasan misi. Selama melayani di GMII, Bapak Diki pernah menjabat sebagai ketua umum sebanyak 3 kali dari periode 1 tahun 2000 sampai 2005, periode 2 tahun 2005 sampai 2010, periode 3 tahun 2010 sampai 2015. Bagi Bapak Diki, bahwa seorang hamba Tuhan haruslah orang yang terpanggil. Bagaimana beliau tetap setia melayani Tuhan karena beliau memegang teguh prinsip hidup.
Prinsip hidup yang pertama itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selalu harus begitu. Yang kedua, berpikir kekekalan. Jadi dunia ini tidak menjamin apapun. Berpikir kekekalan itu yang harus kita pikir. Itu prinsip hidup saya. Selalu kerjakan sesuatu yang nyata tapi menuju kepada kekekalan. Yang ketiga itu selalu mengasihi jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Itu prinsip hidup. Jadi berpikir keselamatan bukan bagi diri sendiri, tapi memikirkan orang lain yang belum diselamatkan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati Gereja Misi Injili Indonesia melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang diutus baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kiranya apa yang kita saksikan menggerakkan hati kita untuk tetap mencintai Tuhan melalui mencintai jiwa-jiwa dan gereja Tuhan. GMI Manwil 17 dengan ini mengucapkan selamat dan sukses untuk persidangan Sinode yang ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Joel Paranga, selaku Gembala Sidang dan Ketua Majelis GMII Anugerah Bekasi bersama istri saya, Pendeta Ani Gloria. Kami atas nama Majelis dan seluruh jemaat GMI Anugerah Bekasi mengucapkan selamat melaksanakan Sidang Sinode GMI yang ke-6 tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang agung, memberkati kita semua. Dan Majelis Jemaat GMI Makedonia SP2 Kuningan, Ketapang, Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6. Tuhan memberkati. GMI Jaya. Saya Pendeta Rudis atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat GMI Filipi Kupang dan Majelis Wilayah 12 Daratan Timur, Semau dan Saburai Jua mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tanggal 9 sampai 11 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak An. Kita akan menyaksikan telewicara bersama hamba Tuhan Bapak Pendeta Sungon An dari Korea. Shalom Pak An. Apa kabar Pak? Oh, baik-baik. Saya masih di Korea. Ya. Minggu depan saya pulang ke Indonesia. Oh, minggu depan sudah ke Indonesia? Bagaimana cuaca di sana, Pak? Di sini masih dingin. Masih dingin ya. Gak ada berita COVID di sana gimana, Pak? Sudah baik di Korea, Pak? Oke, masih. Bapak kalau ke Indonesia bagaimana, Pak? Syaratnya harus divaksin atau bagaimana, Pak? Coba Pak cerita sedikit aja, Pak. Ke Indonesia saya tes PCR. Setelah tiba di Indonesia, saya tes PCR lagi dan saya tinggal di hotel selama 5 hari. Oh, 5 hari di hotel.
baru bisa ke rumah. Oh begitu ya Pak. Ya, di sini juga ketat juga Pak. Jadi masuk di ruang ini juga semua protokol kesehatan ketat sekali Pak. Tapi puji Tuhan Pak, sehat-sehat ya sekarang. Seperti yang kita lihat ini. Ya, baik-baik. Bapak silakan sampaikan sesuatu untuk rekan-rekan pendeta peserta sidang. Atas kesempatan ini, saya senang sekali karena saya bisa bertemu banyak hamba Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, karena Tuhan telah menolong saya. Karena itu saya masih sehat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Pak An, Tuhan memberkati. Salam buat Ibu. Pak Ngang, selamat bertemu di udara Pak. Di dunia kita masih bisa bertemu di udara. Nanti kita juga bertemu di udara Pak. Pak, tolong sampaikan sedikitlah untuk para peserta sidang sinode 6 GMI yang ada di hati Pak Ngang. Silakan Pak. Jadi saya ucapkan selamat kepada kalian semua hanya melalui suara ini, dan sayangnya kita tidak bisa bertemu dengan musim yang seperti ini. Selamat Pak Yesi, terima kasih Pak Yesi Palandi, terima kasih Pak Deki Ngwairatan, dan semua hamba Tuhan yang ada. Saya ucapkan selamat bersidang. Semoga apa yang dilakukan dalam persidangan ini juga menjadi berkat untuk gereja-gereja kita pada waktu yang akan datang ini. Terima kasih Pak Ngang. Para pendeta mudah-mudah akan meneladani semangat Pak Ngang Ibo. Tuhan memberkati Pak Ngang. Salam buat Ibu Keti. Saya Pendeta Ropesta Lemban Batu, Majelis dan seluruh jemaat GMI Efesus Kare mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya sidang sinode ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Aposan Sinambela, Gembala Jemaat GMII Sola Gracia Sepingai Pekanbaru Mawil 9, mengucapkan selamat dan sukses untuk sidang sinode Gereja Misi Injili Indonesia yang ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya Pendeta Sakius, Gembala Jemaat GMII Mulia Kayu Arah, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Majelis Wilayah 2, mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode yang ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kami hamba Tuhan Mawil 1 Gereja Misi Injili Indonesia mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Shalom, kami Jemaat GMI Makedonia Kuala Kapuas mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode Gereja Misi Injil Indonesia ke-6 tahun 2021. Saya Pendeta Marta Manukuti, Gembala Jemaat GMI Genesaret Ambon, Mawil 14, Maluku Utara, bersama dengan majelis dan semua warga gereja menyampaikan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injil Indonesia tanggal 9 sampai 11 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. GMI Jaya. Bersama majelis jemaat Sina Plasma 8 Cabang Mawil 2 mengucapkan selamat
Kita akan menyaksikan paduan suara virtual dari GMII Logos Jakarta. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigns. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigns. Hallelujah, 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 hallelujah. Saya Pendeta Nathan, Gembala Jemaat GMI Makedonia Jakarta, Mawil 10, mengucapkan selamat dan sukses Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Jefta Jefferson Daniel Ai, mewakili seluruh majelis dan jemaat
Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Logos Langkat, Majelis Wilayah 8 Sumatera Utara mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan sidang sinode yang ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam.